Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro, di mana video kali ini adalah membahas tentang pendapatan nasional. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas terkait dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah konsep dalam penghitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, pendekatan penghitungan pendapatan nasional, perbedaan PDB dan PNB. Yang keempat, manfaat data pendapatan nasional dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, untuk bagian pertama nanti kita akan bahas dari 1 sampai 3, 4, 5-nya akan dibahas di bagian berikutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang pendapatan nasional, setiap negara dimanapun dia berada, baik negara kita ataupun negara yang ada di belahan dunia yang lain, itu akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya. Tujuannya apa? Agar selalu dapat diperhatikan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku di negara tersebut pada suatu waktu tertentu. Nah, salah satu informasi penting yang dikumpulkan oleh suatu negara itu adalah mengenai data pendapatan nasional yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, dalam analisis ekonomi makro ada beberapa konsep yang digunakan untuk menyatakan pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional itu sendiri, kemudian produk domestik bruto dan produk nasional bruto, PDB atau PNB. Itu tiga hal ini seringkali digunakan secara bergantian, meskipun secara konsep ada perbedaan perhitungan. Tapi dalam analisis biasanya bisa digunakan secara bergantian. Konsep penghitungan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu tidak lain adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dibedakan menjadi 3, yakni PDB, PNB, dan PNN harga faktor. Meskipun tadi di awal saya sampaikan yang sering digunakan adalah PDB dan PNB, tapi sebenarnya ada satu lagi, ini PNN harga faktor. Tapi memang yang populer adalah PDB dan PNB. Apa itu PDB dan PNB? Produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Itu adalah merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor produksi milik warga negara tersebut dan milik penduduk negara asing yang tinggal di negara tersebut, tentu saja. Kemudian kalau produk nasional bruto atau gross national product atau GNP itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negara atau di luar negeri yang dilakukan oleh faktor produksi milik warga negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang PDB dan PNB ini. Kemudian kalau pendapatan nasional neto PNN pada harga faktor itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Jadi di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Faktor produksi yang ada dalam ekonomi makro itu biasanya dikelompokkan menjadi 4, yakni tanah, itu agri sumber daya alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Kemudian pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan yang digunakan di dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah, atau juga sering disebut dengan pendapatan produk neto. Kemudian yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Jadi pendekatan pendapatan income approach, kemudian pendekatan pengeluaran adalah expenditure approach. Pendekatan produksi, ini pengertiannya seperti ini.
Pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Periode tertentu ini biasanya 1 tahun. Kemudian kalau pendekatan pendapatan itu, penghitungan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional atau yang digunakan untuk kegiatan produksi. Itu pendekatan pendapatan. Jadi kalau produksi ini adalah berdasarkan jumlah yang diproduksi baik barang dan jasa. Kalau pendapatan berarti berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Kemudian kalau pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau nilai perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut. Jadi kalau ini pengeluaran sesuai dengan namanya berarti berdasarkan dengan pengeluarannya atau perbelanjaannya terhadap barang dan jasa. Ini pada pendapatannya, ini pada pengeluarannya, kalau ini berdasarkan produksinya. Nah di Indonesia untuk menghitung PDB ya dengan menggunakan pendekatan produksi itu sektor ekonomi yang dimasukkan ada 9 ini. Sektor pertanian menggunakan kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, kemudian bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan sewa dan jasa perusahaan. Ini jasa-jasa lain. Jadi jasa lain yang tidak termasuk dalam komponen yang di atasnya itu masuk kelompok jasa-jasa lain. Nah, 9 kelompok atau 9 sektor ekonomi ini dikelompokkan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor tersier ini lebih ke jasa, sektor sekunder pada pengolahan bahan mentahnya menjadi satu produk yang berguna. Kemudian kalau sektor primernya yang berkaitan dengan sumber daya alamnya. Jadi pertanian, peternakan itu kan produksi dari alam, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian dan seterusnya. Nah, di dalam perhitungan PDB seringkali terjadi, meskipun ini sesuatu yang harus dihindari, jadi ada satu masalah penghitungan ganda. Jadi ini penjelasannya seperti ini. Dalam perhitungan GDP yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir, sedangkan barang antara atau intermediate goods tidak diikutsertakan. Demikian juga untuk barang-barang dan jasa yang diimpor itu tidak dimasukkan dalam perhitungan karena yang dimasukkan adalah yang dihasilkan dalam satu negara. Barang-barang antara itu berarti barang-barang yang masih akan diproses lagi untuk menjadi barang yang lain. Itu tidak diikutsertakan. Tujuannya apa? Supaya dihindari terjadinya perhitungan ganda. Nanti mungkin lebih jelas kalau sudah ada contohnya. Nah, pendekatan produksi juga dinamakan dengan pendekatan nilai tambah atau pendekatan produk neto. Karena apa? Yang dihitung adalah selain menggunakan konsep ini nilai dan barang jasa akhir, bisa juga digunakan dengan menggunakan nilai tambah yang diciptakan dalam proses produksi pada masing-masing sektor tadi. Jadi kalau kita tahu, misalkan ini hanya contoh untuk ilustrasi saja, roti itu kan dibuat dari gandum. Jadi kalau kita memasukkan roti berarti gandumnya tidak dihitung. Mobil itu komponen salah satunya adalah baja. Kalau kita memasukkan mobil berarti bajanya sudah tidak dihitung. Karena apa? Baja sudah include di mobil. Demikian juga gandum ini sudah include di nilai roti. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai tambah value added itu adalah nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Contoh gampangnya ini. Jadi ini ada 4 tahapan untuk menjadi roti. Dimulai dari gandum yang masih berupa biji, kemudian diolah jadi tepung gandum, diolah lagi menjadi adonan roti, dan diolah menjadi terakhir roti. Kalau kita ingin menyajikan GDP berdasarkan nilai barang akhir, berarti adalah nilai roti ini saja 90.
Tapi bisa juga digunakan dengan menggunakan nilai tambah, tapi jangan sampai menambahkan ini semua produk yang tadi masih merupakan bahan baku atau bahan antara. Tidak boleh karena ini terlalu tinggi. Inilah terjadinya perhitungan ganda atau perhitungan double. Gandum itu nilainya 24. Diasumsikan tidak ada bahan antaranya, ini asumsi ya, padahal prakteknya kan pasti ada. Tidak ada barang biaya bahan antara, jadi 0, sehingga nilai tambahnya adalah 24 itu sendiri karena di bahan sebelumnya dianggap tidak ada. Kemudian setelah diolah menjadi tepung gandum menjadi 33. Berapa nilai tambah dari tepung gandum dari gandum ke tepung gandum? Berarti kan 33. 24 ini tadi sebagai biaya bahan atau barang antara, sehingga nilai tambahnya adalah 33 dikurangi 24. 9. Demikian juga dengan roti, nilainya 60. Barang antaranya berapa? 33, nilai tambahnya 27. Roti nilainya 90, barang antaranya 60, berarti nilai tambahnya 30. Nilai tambahnya ini adalah 24 plus 9 plus 27 plus 30 sebesar 90. Nah, inilah PDB. Sama jumlahnya dengan nilai barang akhirnya. Jumlah nilai tambahnya. Jadi yang dihitung tadi merupakan PDB atas dasar harga pasar. Jadi jumlah seluruh nilai tambah tadi merupakan PDB atas dasar harga pasar. Nah, kalau kita ingin mencari PDN, jadi B diganti dengan N, bruto diganti dengan neto, sama-sama menurut harga pasar. Berarti PDB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. Bedanya bruto dan neto itu adalah penyusutan. Nah, kalau kita ingin mencari menurut harga faktor produksi, kalau ini tadi harga pasar, menurut harga faktor produksi, berarti PDN atas dasar harga faktor produksi itu sama dengan PDN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung. Jadi bedanya antara harga faktor dengan harga pasar itu adalah adanya pajak tidak langsung. Jadi kalau langsung misalnya dari sini PDB atas dasar harga pasar ingin menjadi PDN atas dasar harga faktor produksi, berarti PDB atas dasar harga pasar min penyusutan min pajak tidak langsung. Jadi langsung ke sini, penyusutannya juga langsung masuk sini. Jadi bedanya penyusutan bruto dan neto itu mesti penyusutan, bedanya faktor produksi dan harga pasar itu mesti pajak tidak langsung. Itu dalam konsep perhitungan pendapatan nasional masih seperti itu. Ini contoh untuk diberikan contoh, misalkan ada bakso mie harganya 15.000, harga jualnya 15.000, kemudian bahannya terdiri dari ini mie, bakso dan seterusnya, di mana jumlah biaya produksinya adalah 6.325. Ini yang ditanyakan dari contoh ini labanya, jadi ini berapa laba. Kemudian berapa kontribusinya pada PDB, kontribusinya pada pendapatan nasional. Jadi kalau konsep laba itu kan berarti harga jual dikurangi dengan jumlah biaya produksi, berarti 15.000 dikurangi 6.325 itu laba. Nah, ini laba 15.000 dikurangi 6.325, laba 675. Kemudian yang kedua, kontribusi pada PDB. Kontribusi pada PDB ini kita bisa menggunakan konsep nilai tambah. Berarti nilai dari harga atau nilai dari bakso mie tadi dikurangi dengan bahan-bahan yang digunakan, itu berarti PDB. Bahan-bahan yang digunakan itu ada mie, ada bakso, ada bumbu, ada gas. Ini kan jelas digunakan karena gas juga berkurang. Nah, ini kok nggak masuk, ini nanti untuk menghitung pendapatan dari pendapatan nasional dari sisi pendapatan, karena ini kan balas jasa. Di mie, bakso, bumbu gas itu untuk PDB. Nah, kemudian kontribusi pada pendapatan nasional itu kalau kita sudah dapat PDB, berarti nilai PDB dikurangi
Kalau tadi kan mestinya diawali dari sini ya, sebentar. Ini tadi kita dapatnya ini sebesar 9.400 tadi kan PDB atas dasar harga pasar. Kita ingin menghitung pendapatan nasional, berarti ini tadi dikurangi penyusutan, dikurangi pajak tidak langsung. Jadi PDB dikurangi dengan pajak tidak langsung, dikurangi penyusutan, itu adalah pendapatan nasional, di mana jumlahnya sama dengan penghitungan dengan pendekatan pendapatan, upah plus sewa plus bunga plus laba. Itu untuk contoh yang sederhana menghitung pendapatan nasional. Berikutnya adalah pendekatan pendapatan. Jadi meskipun tadi sudah ada contoh pendekatan pendapatan tadi kan menambahkan upah, sewa, bunga laba, ini sebenarnya penjelasannya di sini. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa atau seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, faktor produksi seperti yang tadi saya sampaikan itu dibedakan antara tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian, di mana balas jasa untuk tenaga kerja atau pendapatan untuk tenaga kerja dinamakan upah atau gaji, pendapatan untuk barang modal namanya bunga, pendapatan untuk tanah ini mewakili sumber daya alam itu namanya sewa, kemudian pendapatan untuk keahlian atau kewirausahaan namanya laba. Jadi pendapatan nasional itu menjumlahkan antara upah, bunga, sewa, dan laba. NI, national income, itu jumlah antara wage, interest, rent, dan profit. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti tadi, cuma dibalik, ini dari yang bawah ke atas. Jadi pendapatan nasional dulu, atau produk domestik neto pada harga faktor itu terdiri dari upah, sewa, bunga laba. Nah, kalau untuk mencari PDB pada harga pasar berarti ini tadi ditambah penyusutan tambah pajak tidak langsung. Nah, PNB pada harga pasar itu sama dengan PDB pada harga pasar min pendapatan neto terhadap luar negeri. Ini bedanya N dan D. Nasional dan domestik itu adalah pendapatan neto terhadap luar negeri. Apa itu pendapatan neto terhadap luar negeri? Itu sama dengan pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Kemudian berikutnya adalah pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Biasanya memang 1 tahun, umumnya 1 tahun. Nah, pelaku ekonomi itu dibedakan menjadi 4 sektor. Sektor pertama itu rumah tangga, sektor kedua perusahaan, sektor ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Pengeluaran untuk sektor rumah tangga namanya konsumsi, pengeluaran untuk sektor perusahaan namanya investasi, pengeluaran untuk sektor pemerintah namanya pengeluaran pemerintah atau G, sektor luar negeri nama polanya adalah ekspor min impor atau ekspor neto, X min M. Sehingga PDB-nya adalah penjumlahan antara J plus I plus G plus X min M. Apa itu C? Konsumsi. Konsumsi itu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Jadi yang termasuk dalam pengeluaran ini adalah baik yang tahan lama seperti kendaraan maupun yang tidak tahan lama makanan dan pakaian. Juga jasa masuk di sini. Jadi pendapatan rumah tangga itu kan akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membeli kendaraan, untuk biaya pendidikan anak, itu yang termasuk jasa. Dan barang-barang tersebut itu dibeli rumah tangga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumsi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, komponen dari GDP adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Jadi pengeluaran investasi ini dilakukan bukan untuk konsumsi, bukan untuk pemenuhan kebutuhan, tapi digunakan untuk kegiatan produksi.
Yang termasuk dalam investasi adalah barang modal. Di mesin dan peralatan-peralatan itu masuk barang modal, kemudian persediaan, kemudian struktur bangunan itu maksudnya adalah bisa bangunan pabrik, bangunan kantor termasuk dalam investasi. Kemudian belanja pemerintah, government expenditure, jadi G itu singkatan dari government expenditure. Apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah itu adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah. Untuk apa? Biasanya mencakup apa? Mencakup upah pegawai pemerintah atau ASN atau pegawai negeri. Dan pembelanjaan untuk kepentingan umum. Pembelanjaan untuk kepentingan umum contohnya adalah membangun prasarana seperti jalan, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan seterusnya. Kemudian selain belanja pemerintah itu ada satu pengecualian yang tidak dimasukkan di pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah, yakni pembelanjaan transfer atau transfer payment. Ini contohnya adalah jaminan sosial. Jadi dia tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Karena apa? Dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendapatkan barang dan jasa. Selain jaminan sosial, contohnya adalah beasiswa. Kemudian bantuan untuk bencana alam. Kalau sekarang ini mungkin ada bantuan untuk bansos untuk korban pandemi, itu masuknya di transfer, pembelanjaan transfer. Kemudian komponen yang berikutnya adalah ekspor neto. Ekspor neto itu adalah pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing, dikurangi dengan pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara. Jadi ekspor neto itu adalah ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor neto. Jadi yang keluar dikurangi dengan yang masuk. Nah, ini yang terakhir adalah apa perbedaan antara GDP dengan GNP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, dengan GNP atau Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto. Anda cermati, coba kalian cermati ini. Konsep GDP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Jadi kuncinya ini adalah di dalam negara. Kalau GNP adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan oleh warga negara, oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Jadi kalau di sini kuncinya di dalam negara, kalau di sini oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara. Jadi PDB sama dengan PNB dikurangi PFN dari LN. Apa itu PFN dari LN? Itu adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri, yang tidak lain adalah pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Nah, ini contohnya perbedaan GDP dan GNP. Itu adalah mobil Ford. Mobil Ford itu milik perusahaan Amerika. Kalau itu diproduksikan di Inggris, berarti dia masuk GDP-nya orang Inggris. Tidak bisa masuk dalam GDP-nya Amerika karena dia berada di Inggris. Jadi tadi GDP tadi kan yang ada di dalam suatu negara. Kalau GNP berarti yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh faktor produksi warga negara suatu negara tertentu. Jadi meskipun di sini dia diproduksinya di Inggris karena dia milik Amerika, dia masuk GNP-nya Amerika. Dia masuk GDP-nya Inggris, masuk GNP-nya Amerika, tapi tidak masuk GDP-nya Amerika karena dia berada di Inggris. Nah, dua konsep ini yang sering digunakan untuk menghitung produksi nasional seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini saya ilustrasikan ada negara kita dan negara tetangga Malaysia. Indonesia itu kan warga negaranya atau penghuninya kan ada WNI, ada WNA. Kemudian Malaysia sama ada WNI kita yang tinggal di sana juga ada warga negara Malaysia otomatis dan warga negara asing lainnya. Kalau kita ingin melihat GDP berarti
apapun yang dihasilkan di dalam negara Indonesia, baik itu dihasilkan oleh WNI ataupun WNA, itu masuk GDP. Jadi ini lingkaran ini GDP. Tapi kalau ingin menghitung GNP, berarti yang dihasilkan oleh WNI saja, baik itu yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di negara lain. Ini contohnya Malaysia. Jadi kalau GNP-nya berarti yang dihasilkan oleh WNI yang ada di negara Indonesia dan yang dihasilkan oleh WNI yang ada di negara tetangga, dalam hal ini adalah Malaysia. Itu perbedaan antara GDP dan GNP. Dan saya pikir untuk materi pembahasan pendapatan nasional bagian pertama saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.